Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Yesaya pasal 8 ayat 2. Sahabat GKI, kalau Anda sedang berperkara atau berselisih dengan seseorang, dan Anda mengharapkan seseorang untuk membelamu, siapa yang Anda pilih? Orang yang dekat denganmu atau orang yang dekat dengan pihak musuh? Kalau boleh menebak, saya kira Anda, bahkan mungkin kita semua rasanya akan memilih saksi dari kalangan orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat-sahabat kita. Sebab karena dia atau mereka sahabat, kita berharap dia atau mereka tentu akan membela kita. Minimal tidak mengatakan hal-hal yang merugikan kita. Pilihan seperti ini memang pilihan yang wajar. Kebanyakan orang tentu akan memilih saksi yang aman, yang pasti membela. Kalau perlu, yang pasti memihak. Tapi kalau dipikir-pikir secara mendalam, sahabat, saksi dari kalangan yang dekat dengan kita atau para sahabat kita itu sebenarnya adalah saksi yang tidak terlalu kuat. Meskipun mereka bersaksi dengan sebenar-benarnya, mengatakan fakta-fakta yang sebenarnya, orang lain gampang akan menaruh curiga. Jelas aja dia bersaksi begitu, bukankah dia itu sahabat dekatmu? Pernyataan atau tudingan semacam ini adalah contoh kecurigaan pada saksi dari kalangan yang dekat dengan kita atau dari para sahabat kita itu. Saksi yang lebih kuat sebenarnya adalah saksi yang berasal dari pihak musuh, dari pihak orang yang berselisih dengan kita, dari pihak orang yang sedang berperkara dengan kita. Kalau bisa menemukan saksi dari pihak musuh, maka kesaksiannya itu jauh lebih kuat, lebih meyakinkan, lebih dipercaya, termasuk oleh lawan berperkara, termasuk oleh dia atau mereka yang berselisih dengan kita, yang sedang berperkara dengan kita tersebut. Sahabat GKI, pola inilah yang dipakai oleh Nabi Yesaya dalam perdebatannya dengan Raja Ahaz. Supaya apa yang ia katakan dapat dipercaya betul oleh Raja Ahaz, maka Yesaya memanggil dua saksi dari orang dekat Ahaz. Pertama adalah Imam Uria, seorang yang dipercaya oleh Raja Ahaz. Bisa Anda lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 10 dan 11. Dan saksi yang kedua adalah Zakaria bin Yeberekia, mertua dari Ahaz sendiri. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang kedua. Dua saksi ini tentu membuat Ahaz percaya dan tidak berkutik. Sahabat GKI, mungkin kita bertanya, mengapa Yesaya nekat memakai dua saksi dari pihak musuh? Sederhana sekali. Karena Yesaya sangat yakin bahwa yang ia akan katakan adalah benar adanya. Keyakinan bahwa kita benar, tak bersalah, akan membuat kita tak gentar ketika kita diperhadapkan dengan saksi dari manapun. Sahabat GKI, apakah Anda sedang berperkara dengan seseorang? Apakah Anda sedang berselisih dengan seseorang? Apakah Anda sedang misalnya difitnah oleh seseorang? Sementara itu Anda yakin bahwa Anda benar, tidak melakukan kejahatan atau kesalahan. Kalau saudara yakin bahwa Anda sungguh-sungguh benar, tidak bersalah, tak melakukan yang jahat, maka
jangan gentar. Jangan gentar terhadap saksi dari manapun, bahkan saksi yang datang dari pihak musuh sekalipun. Percayalah bahwa kebenaran suatu saat pasti akan terbukti benar. Saya ulangi, percayalah bahwa kebenaran suatu saat pasti akan terbukti benar. Kalau tidak sekarang, suatu saat, sekali lagi, suatu saat kebenaran pasti akan terbukti benar. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial yang Anda miliki. Jangan lupa bergabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di YouTube, like fanpage, follow Twitter dan Instagram, serta kunjungi web Sinode GKI. Saya Arlianus Larosa, salam GKI, genta kasih Indonesia. Tuhan memberkati.